Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salvianterina dari kelas 3C. Di sini saya akan mentransformasikan dataset menggunakan Pentaho Data Integration. Di sini saya sudah mempunyai datasetnya, yaitu data penjualan bangunan. Di sini terdiri dari kode pelanggan, produk, dan transaksi. Kita mulai di soal yang pertama, yaitu step transformasi data CSV ke MySQL. Nah, di sini kita masuk ke Pentaho Data Integration. Di sini saya sudah membuat Pentaho datanya. Kita akan jelaskan satu persatu. Kita masuk ke input CSV file, kita klik 2 kali CSV input, lalu kita ke tabnya, kita kasih nama pelanggan bangunan. Untuk file namanya kita browse. Nah, di sini kita pilih yang pelanggan, kita open. Nah, langkah yang selanjutnya, delimiternya kita kasih titik koma, lalu kita get fill. Nah, di sini akan kolom munculnya, yaitu ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan nomor telepon. Kita klik OK. Nah, setelah itu kita masuk ke output. Kita ke tabel output. Setelah itu kita drag and drop, lalu kita hubungkan CSV file input ke tabel output. Kita klik 2 kali. Kita step namanya, kita kasih nama pelanggan bangunan, lalu kita connection. Nah, connection namanya kita kasih nama sesuai keinginan kita. Kita pilih yang MySQL. Nah, di sini host namanya kita kasih nama localhost, database-nya kita buat sesuai database yang telah kita buat di PHP MyAdmin. Di sini saya sudah membuat tabel bangunan database-nya. Maka kita tulis database-nya, nama bangunan. Untuk author namanya kita kasih nama Rup. Kita klik tab, lalu kita klik OK. Nah, lalu target tabelnya kita kasih nama pelanggan bangunan, kita checklist, lalu kita SQL, lalu maka dia akan membuat tabel di dalam database yang telah kita buat, yaitu tabel pelanggan bangunan. Oke, kita klik OK. Setelah itu kita run, lalu kita lihat datanya. Oke, kita review datanya sudah masuk ya, dan kita pastikan di dalam database kita. Kita klik tabel bangunan. Nah, ini datanya sudah masuk. Untuk soal yang pertama selesai, lanjut ke soal yang kedua, yaitu step merging join CSV, Microsoft Excel, dan MySQL. Nah, kita akan menggabungkan ketiga tabel tersebut. Langkah pertama, kita masuk ke input, drop and draw CSV file input. Kita klik 2 kali. Untuk stepnya kita kasih nama produk bangunan. Untuk file namenya kita browse, kita pilih produk bangunan CSV. Nah, ini kita klik. Setelah itu diameternya kita pilih titik koma, lalu kita get fill. Maka kolomnya itu akan muncul di sini, yang terdiri dari ID produk, nama produk, harga, dan stok. Kita klik OK. Lalu setelah itu kita klik di sini Shop Row. Kita klik 2 kali. Lalu kita hubungkan tabel input ke dalam Shop Row tadi. Kita klik 2 kali. Lalu kita kasih step namanya produk bangunan, kita get fill. Nah, kita sisakan edit produk, lalu kita klik OK. Selanjutnya kita masuk ke input. Kita cari
Scroll pencil kita drag and drop, lalu klik 2 kali. Stepnya kita kasih nama input transaksi bangunan. Tuh, engine-nya kita kasih Excel 2007. Kita browse. Nah, ini kita pilih dataset yang akan kita masukkan. Di sini saya akan masukkan data transaksinya, yaitu kita pilih yang transaksi bangunan. Kita pilih, lalu kita klik open. Oke. Lalu kita klik add, maka dia akan masuk ke dalam directory ini ya. Setelah itu kita pilih set, kita get zip name, kita pilih C1, nanti dia akan masuk ke dalam selection ini, lalu kita oke. Nah, kita ke file, kita get file from, maka kolomnya akan muncul di sini, kita klik oke. Kita ke selanjutnya, kita klik di sini merge and join, kita klik, kita drop and draw, kita hubungkan kedua subrole tadi ya ke dalam merge and join. Kita klik 2 kali. Untuk stepnya kita kasih nama join produk dan transaksi bangunan. Untuk file stepnya kita subron produk bangunan, screenshotnya kita pilih transaksi bangunan. Kita get file keduanya, lalu kita menyisakan ID produk, kita klik OK, close. Setelah itu kita klik review untuk melihat data apa sudah masuk atau belum. Nah, datanya sudah masuk, ID 6 produk, harga, stok, ID transaksi, ID pelanggan, ID produk, jumlah, total harga, dan total transaksi. Kita klik close. Ini kita klik close. Lalu selanjutnya kita akan menghubungkan kedua tabel ini dengan tabel input MySQL. Langkah pertama, kita masuk ke input, kita ke tabel input, kita drop and draw, lalu kita klik 2 kali. Ini step namanya pelanggan bangunan, kita get SQL. Nah, ini kita pilih yang tabel. Setelah itu kita klik OK, lalu kita klik di sini subrole. Nah, ini dia, taruh draw, lalu kita hubungkan, klik 2 kali. Ini kita get file ID pelanggan, kita sisakan, lalu kita klik OK. Setelah itu kita klik di sini merge and join. Nih, kita drag and drop, lalu kita hubungkan subrole ini ke dalam merge and join. Kita klik 2 kali. Step namanya ini, nah, produk, transaksi, dan pelanggan bangunan. Lalu terus ini kita kasih produk dan transaksi bangunan. Untuk stepnya kasih subrole, target file keduanya, lalu kita sisakan ID pelanggan dan kita klik OK, close. Ini setelah itu kita ke review. Nah, di sini datanya sudah bergabung. ID produk, 6 produk, harga, stok, transaksi, ID pelanggan, ID produk, jumlah, total harga, total transaksi, ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan nomor telepon. Oke, untuk soal yang kedua sudah selesai. Lanjut ke soal yang nomor 3, yaitu step insert or select. Kita melihat di tabel ini ada penumpukan kolom, yaitu ID produk dan ID pelanggan 1. Kita akan menghilangkan penumpukannya menggunakan select value, yaitu soal yang ke nomor 3. Oke. Di sini kita tulis di sini select. Nih, kita drop and roll,
lalu kita hubungkan merge join ke sales preview ini, kita hubungkan, lalu klik 2 kali. Untuk step ini kita kasih nama, produk, transaksi, dan pelanggan bangunan. Nah, di sini kita get bill, maka akan muncul semua. Lalu kita get bill new. Lalu kita hapus penumpukan kolom yang tadi ya, ada produk 1 dan pelanggan 1. Nah, oke. Kita klik oke. Setelah itu kita klik run untuk melihat datanya. Nah, kita review data. Oke, di sini sudah muncul semua ya tabel tersebut. Kita tidak ada penumpukan kolom lagi karena kita sudah menseleksi kolomnya menggunakan select menu. Kita klik oke. Lanjut ke soal nomor 4, yaitu step stream lookup. Kita masuk ke step stream lookup. Di sini saya akan menjelaskan Excel ini. Kita kedua microscope Excel input, kita klik 2 kali. Di sini step namanya kita kasih nama Excel input produk bangunan. Lalu untuk engine-nya kita kasih Excel 2007. Kita browse, kita masukkan data kita. Nah, kita pilih yang produk bangunan, kita klik open. Setelah itu kita klik add, maka dia akan masuk dalam directory ini. Kita masuk ke sheet, kita get sheet name, kita klik, nanti dia akan muncul di sini. Kita lalu kita ke file, kita get bill for the now, maka munculnya. Untuk yang ini juga begitu juga, input transaksi bangunan ini kita menggunakan konfigurasi yang tadi. Oke, kita ke browse, kita masukkan data input transaksi bangunan, data transaksi bangunan Excel, kita pilih lalu kita lanjut seperti tadi, kita ke sheet file kayak tadi ya. Lalu kita hubungkan microscope Excel input kedua ini. Lalu kita klik 2 kali step ini kita biarin aja. Lookup stepnya kita pilih input produk bangunan. Lalu di sini ada ID produk. Untuk spesifiknya kita kasih nama produk, kita klik OK. Setelah itu kita klik run. Nah, oke, datanya sudah muncul. Ini terdiri dari semua ini. Oke ya, kita lanjut ke soal nomor 5, yaitu step run normalizer. Di sini saya sudah membuat datanya sebelumnya. Kita masuk ke input, kita ke microscope Excel input, kita drop and roll, lalu kita klik 2 kali. Nah, step namanya kita kasih nama ini. Untuk enzimnya kita pilih enzim 2007, kita klik browse, kita masukin data yang ingin normalisasi. Di sini saya akan memilih pelanggan bangunan. Kita open. Langkah selanjutnya kita add, maka dia akan masuk ke dalam directory. Kita pilih sheet 1.
Oke, dia akan muncul di sini. Nanti kita klik oke. Kita masuk ke bill, kita get bill, dia akan muncul di sini. Memasukkan kolomnya di sini ya, yang ada di dalam tabel pelanggan tadi. Kita klik oke. Setelah kita hubung ke normalizer ini, kita klik 2 kali. Tipe filenya kita isi kolom, lalu kita sisakan nama pelanggan dan alamat ini. Untuk new filenya kita kasih nama pilih, kita klik oke. Lalu kita klik run. Yes, kita ke review data. Jadi pelanggan, nomor telepon, kolom, ada nama pelanggan, alamat. Kita ke Beliau Andre, Jalan Margo Mulyo. Itu tadi penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.